A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini dapat berkumpul bersama-sama kembali di bawah naungan Al-Quran, di bulan turunnya Al-Quran, bulan yang menerima rahmat, keberkahan dan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya Al-Quran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan bagi kita kemuliaan dengan hadirnya kita di bulan ini, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, merenungkan isinya. Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang beruntung mendapatkan hidayah petunjuk Al-Quran. Allah sembuhkan jiwa kita dari berbagai macam penyakit-penyakit yang mengotori jiwa kita, menerangi perjalanan kita, meneguhkan iman keyakinan kita untuk berpegang teguh kepada kitab ini dengan meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui suratul A'raf yang menjadi kajian renungan kita pagi hari, dimulai dari beberapa ayat pertama yang menerangkan pesan Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyambut kehadiran Al-Quran, menerimanya dengan lapang dada, tidak merasa sempit, disebabkan karena keingkaran dan pembangkangan sebahagian dari umatnya ketika mendengarkan ayat-ayat Allah. Karena tugas Nabi kita Muhammad SAW hanya sekedar memberikan peringatan, bukan memasukkan hidayah ke dalam hati manusia. Dan Quran diturunkan sebagai pelajaran yang selalu mengingatkan orang-orang yang beriman. Nah, mari bersama-sama kita renungkan surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Jangan biarkan dadamu merasa sempit dengan menerima dan menyampaikan Al-Quran ini, lalu menjumpai keingkaran, pembangkangan dari mereka-mereka yang ingkar dan kafir. Litundira bihi, tugasmu hanya memberikan peringatan dengan Al-Quran. Wa dzikra lil mu'minin, dan pelajaran peringatan bagi orang yang beriman. Ini masih misi Nabi, misi dari penerus Nabi, memberikan peringatan dengan penuh kesetiaan, amanat dan kejujuran. Bila Nabi tidak menambahkan dan mengurangi sesuatu, begitu pula yang sepatutnya dilakukan oleh para ulama yang melanjutkan misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, ikutilah apa yang diturunkan oleh Tuhan kalian kepada kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan sekali-kali engkau mengikuti selain dari Allah, selain dari kitabnya, sebagai wali-walimu. Karena begitu kita menggantikan kitab Allah dengan selainnya, berarti kita telah menjadikan selain Allah sebagai wali kita. Maka janji Allah tidak akan dipenuhi untuk kita. Tapi begitu kita mengikuti petunjuk Alkitab dengan penuh kesetiaan keimanan, berarti kita menjadikan Allah sebagai wali kita. Jadi pesan Allah, ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, dan jangan kamu menjadikan selain Allah sebagai wali-walimu dengan mengikuti kitab-kitab yang lain dan meninggalkan Al-Quran, kitab yang langsung diturunkan dari sisi Tuhanmu. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, qalilan ma tadzakkarun, sedikit sekali di antara kalian yang mengambil pelajaran, yang sadar akan hal ini. Ternyata kebanyakan manusia menggantikan kitab Allah dengan kitab yang lain, menggantikan jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara hidup yang tidak sejalan dengan petunjuk Allah. Mereka merasa diri mereka seolah-olah dengan pengetahuan mereka telah berada dalam kondisi keadaan yang benar-benar baik dan mulia.
padahal mereka telah mencelakakan diri mereka sendiri dengan pilihan mereka yang salah. Tuhan mereka yang telah menciptakan mereka, memberikan mereka berbagai macam kemampuan, seharusnya patut menjadi renungan bagi kita semua. Bahwa kita selama ini penuh ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lepas daripadanya. Kalau kita ditinggalkan oleh Allah, maka yang ada adalah kebinasaan dan kematian. Tapi di saat kita bersama Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mendekap kita dengan rahmatnya, asuhannya, insya Allah kita akan selalu berada di jalan keselamatan. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Berapa banyak kota yang telah kami binasakan dan datang kepadanya azab kami di malam hari atau ketika mereka sedang beristirahat di waktu siang. Datang azab di malam hari ketika mereka sedang beristirahat atau pada saat siang hari ketika mereka sedang melakukan qailulah. Kalau qala yaqulu artinya berkata, kalau qala yaqilu qailulatan, orang yang beristirahat di siang hari. Jadi pada saat mereka sedang istirahat tidak siap, datang bencana yang membuat mereka betul-betul mengalami ketakutan, keterkejutan yang amat dahsyat. Kenapa semua ini terjadi? Karena mereka tidak mengikuti petunjuk Allah dan pesan-pesannya. Fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Ketika azab kami datang kepada mereka, ucapan yang keluar dari mulut mereka, permohonan mereka pada saat mereka menghadapi bahaya adalah inna kunna zalimin. Sesungguhnya kami ya Allah sebelumnya benar-benar telah berbuat aniaya, telah melakukan kezaliman. Terhadap siapa dia berbuat zalim? Pertama terhadap dirinya, kedua terhadap orang di sekelilingnya, karena enggan untuk mengikuti petunjuk Allah yang akan menjaga keseimbangan hidup manusia, tapi mereka mengikuti syaitan dan hawa nafsu mereka. Karena begitu orang meninggalkan Allah dan petunjuknya, dipastikan dia akan berbuat zalim, sadar atau tidak disadari. Paling tidak dia menzalimi dirinya, karena dia meninggalkan cahaya yang menerangi hidupnya. Begitu juga menjauh dari rahmat yang Allah janjikan. Berjalan di tengah-tengah kehidupan ini tanpa tujuan. Jangan dilihat melalui kesejahteraan ekonomi, kemajuan teknologi, pembangunan di sana sini yang begitu megah seperti yang kita saksikan di Amerika, di Eropa. Ini bukan pertanda keberuntungan manusia. Kalau manusia dengan kemajuan ini dipalingkan dari Tuhannya, dilupakan dari tujuan hidupnya, menyembah selainnya, ini betul-betul merupakan jalan menuju kebinasaan dan kehancuran. Jadi fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna. Tidak ada seruan, permohonan yang keluar dari mulut mereka ketika azab kami datang kepada mereka kecuali inna kunna zalimin. Ya Allah, sesungguhnya kami dulu telah berbuat kezaliman dengan melupakan petunjuk-Mu, dengan mengingkari ayat-ayat-Mu. Fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin. Sungguh kami akan bertanya kepada mereka-mereka yang didatangi para rasul dan telah mendengarkan peringatan para rasul, dan kami juga akan bertanya kepada para rasul secara langsung. Maka pada hari tersebut betul-betul merupakan hari yang amat menakutkan, di mana kita semua akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah meminta pertanggungjawaban setiap orang sesuai dengan perannya. Sebagaimana para rasul akan dipanggil oleh Allah, begitu pula para ulama. Dan pada hari tersebut tidak akan ada yang selamat kecuali mereka-mereka yang hidup dalam kebersihan dan kejujuran. Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Ini hari di mana orang-orang yang jujur
yang menyampaikan apa adanya akan selamat, diselamatkan oleh kejujuran mereka, sedangkan yang khianat mereka tidak akan selamat. Ayat ini merupakan penutup dari ayat suratul Maidah setelah Allah berdialog bersama Al-Masih, bertanya kepada mereka di hari kemudian nanti, apakah benar engkau telah memerintahkan orang untuk menyembah kamu dan ibumu? Al-Masih menolak, membantah apa yang difitnahkan kepadanya. Dia mengatakan, mustahil ya Allah, maha suci engkau. Maha suci engkau dan mustahil bagiku untuk mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kau perintahkan kepadaku. Aku hanya menyampaikan sesuai dengan apa yang kamu perintahkan. Pada saat aku di tengah-tengah mereka, aku menjadi saksi. Tapi setelah engkau wafatkan, maka engkaulah yang maha menyaksikan segala sesuatu, apa yang dilakukan oleh mereka. Jadi para nabi semua mengajak kepada Allah, keluarga Rasul mengajak kepada Allah, para sahabat Rasul mengajak kepada Allah. Orang-orang yang datang di belakang ini mengatasnamakan mereka, mengajak kepada selain Allah. Ini bahagian dari tipu daya syaitan yang amat halus. Nah, ini yang dialami oleh umat Islam saat ini, hingga mereka berkelompok-kelompok, bergolong-golongan, tapi mereka merasa aman seolah-olah mereka orang-orang yang berada di jalan keselamatan, padahal mereka berada betul-betul di jalan yang amat mengkhawatirkan. Seharusnya dari latar belakang yang berbeda-beda, kita menuju tujuan yang sama, menghadapkan wajah kita ke hadapan Allah, berjalan di atas jalan yang sama, yaitu al-Islam. Dari arah yang berbeda-beda, kalau kita berjalan di atas Islam, kita semua akan berserah diri kepada Allah. Kita tidak sama sekali menanamkan kefanatikan pada pengikut kita untuk berfanatik kepada kita hingga tidak mau mendengarkan orang lain. Kita tidak berpikir ke arah itu. Kita berpikir bagaimana kita mengajak semua bersama-sama mendengarkan firman Allah. Di hadapan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memperbaiki perilaku kita dan sikap kita. Oleh karena itu, ketika Ibnu Mas'ud atas permintaan Rasul membacakan beberapa ayat dari suratun Nisa hingga sampai pada firman Allah, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Bagaimana nanti wahai Rasulullah, ketika setiap umat kami panggil saksi mereka, nabi mereka atau ulama yang bertugas memberikan peringatan kepada mereka, dan kami akan memanggil engkau sebagai saksi atas umatmu wahai Rasulullah. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumuna Allah haditha. Pada hari itu mereka-mereka yang kafir dan menentang Rasul berharap kalau mereka diratakan dengan bumi, diratakan dengan tanah, dan mereka tidak akan dapat menyembunyikan fakta dan kebenaran. Jadi kita ingatkan diri kita semua sebagai para ustadz, para da'i, para alim ulama, bahwa apa yang kita lakukan, dakwah yang kita sampaikan, kalau dakwah tersebut bukan lagi dakwah di jalan Allah menuju Allah, ini akan mencelakakan kita, akan membenamkan kita di dasar api neraka. Sebelum para penyembah berhala, ulama-ulama yang khianat yang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Karena kerusakan awam disebabkan kerusakan para ulamanya. Maka pada saat kita menyampaikan risalah Allah dengan jujur, kita membawa penerangan dan petunjuk. Tapi begitu kita menyelewengkan ayat-ayat Allah atau menggantikan ayat Allah dengan yang lain, berarti kita menjerumuskan awam ke dalam kecelakaan. Maka saham terbesar ditanggung oleh para alim ulama. Maka kami pasti akan bertanya kepada mereka yang telah didatangi para Rasul, dan kami akan bertanya kepada para Rasul. Begitu pula penerus-penerus para Rasul dari para alim ulamanya. Oleh karena itu jangan kita terbawa oleh hawa nafsu kita, kefanatikan kita, hingga kita menutup telinga kita, menutup mata kita, enggan untuk berpikir, enggan untuk mengevaluasi kembali sikap kita selama ini. Oleh karena itu menyedihkan sekali mereka-mereka yang berdakwah dengan tawa, dengan humor.
kemudian diisi dengan pembicaraan yang tidak senonoh. Apa mereka tidak takut ketika mereka berdiri di hadapan Allah? Di hari di mana anak-anak kecil begitu dibangkitkan langsung rambut mereka putih beruban. Fakaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana shiba. Bagaimana kalian nanti menghadapi satu hari di mana hari tersebut akan membuat anak kecil langsung rambut mereka beruban karena takutnya menghadapi hari tersebut. Tapi kita masih tertawa-tawa, terbahak-bahak, membuat orang di masjid, di majelis taklim tertawa, terbahak-bahak, seolah-olah ini merupakan permainan dan lucon. Afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Apa kalian ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an terheran-heran? Kemudian kalian tertawa, terbahak-bahak dan tidak menangis. Ini menggambarkan hati yang lalai. Wal waznu yauma idzinil haq. Dan timbangan, neraca yang akan menimbang amal manusia pada hari tersebut adalah al-haq, timbangan yang hak. Wal waznu yauma idzin, dan wazan, timbangan, neraca yang akan menimbang amal kita di hari kemudian nanti adalah timbangan al-haq. Apa itu al-haq, ikhwan akhwat? Tidak ragu lagi, al-haq adalah kitab Allah yang datang dari sisi Allah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang datang dari Tuhanmu, jangan termasuk kamu dari orang-orang yang bimbang. Yang datang dari manusia dhon, dugaan. Yang datang dari Allah baru hak. Nah, yang kelak akan menjadi batu timbangan amal kita Al-Quran. Amal kita diletakkan di loyang timbangan Quran di sebelah. Kalau amal kita tidak sesuai dengan Quran, berarti timbangan kita akan ringan. Tapi kalau amal kita sejalan dengan Quran, maka timbangan amal kita akan berat. Tapi bagaimana kita akan berat sedangkan kita tidak memahami Al-Quran? Terhadap orang yang mengajarkan Quran, mereka cemohkan dan mereka olok-olok. Bagaimana mereka akan dapat memahami nilai-nilai kebenaran? Timbangan pada hari tersebut adalah timbangan yang hak, yaitu Al-Quran. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat amal timbangannya, mereka lah orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum. Adapun yang ringan timbangan amal mereka, mereka yang mengalami kerugian segala-galanya termasuk diri mereka, jiwa mereka. Kenapa ya Allah? Bima kanu bi ayatina yadhlimun. Karena mereka dulu dalam kehidupan dunia telah menzalimi ayat-ayat kami. Maksudnya menzalimi diri mereka dengan meninggalkan ayat-ayat kami. Panduan Allah diabaikan, mereka ikuti panduan syaitan dan hawa nafsu, akhirnya mereka dijerumuskan menuju api neraka menjadi teman-teman syaitan dalam penderitaan. Ini ayat jelas dan gamblang, tidak ada keraguan sedikit pun. Peran Rasul hanya menyampaikan apa adanya, maka mustahil Nabi akan meralat mengubah apa yang datang dari Allah. Apalagi ulama. Apakah ulama merasa kedudukannya lebih besar dari Rasulullah SAW? Para Rasul takut betul-betul kalau mereka belum menyampaikan risalah Allah atau keluar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala amanatkan kepadanya. Hingga Allah berkata dalam suratul Isra, "Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftariya 'alaina ghairah." Sesungguhnya mereka ini berusaha dan hampir berhasil untuk memalingkan kamu dari sebahagian yang kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika. Kada ya kadu merupakan af'al al-muqarabah. Artinya kata kerja yang menunjukkan arti hampir dan dekat. Jadi mereka dengan sungguh-sungguh berusaha untuk memalingkan kamu dari sebahagian yang kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah. Kalau kamu ikuti mereka, wa idzan lattakhadhuka khalila. Kalau kamu ikuti kemauan mereka wahai Rasulullah, mereka akan jadikan kamu kekasih mereka.
Lalu Allah mengancam setelah itu, idzan la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Kalau kamu ikuti kemauan mereka, meninggalkan sebahagian yang kami wahyukan padamu, kami akan membuat kamu merasakan derita kehidupan dan kematian berlipat-lipat ganda. Ini ancaman dari Allah kepada Rasulnya. Sebetulnya Allah tahu Rasul tidak mungkin akan melakukan hal tersebut. Tapi ini sama dengan pepatah Arab, Isma'i ya jarah wa iyyaka ani. Dengar wahai fulan, kalau kamu berani berbuat seperti ini, kami akan hukum seperti ini. Padahal sebetulnya bukan fulan yang dimaksud. Yang dimaksud apa? Orang di sebelahnya. Seperti orang tua ingin menegur kesalahan orang, anaknya ditegur. Kalau kamu berani berbuat seperti ini, Abah akan hukum kamu. Tidak pandang bulu siapapun juga. Padahal anaknya tidak melakukan, tapi memberikan peringatan pada orang yang di sebelah. Nah, kalau nabinya menerima ancaman yang begitu dahsyat, kalau dia meninggalkan sebahagian yang Allah wahyukan, akan merasakan derita siksa kehidupan yang berlipat ganda. Apakah kita tidak merasa terancam kalau kita berani menyampaikan ayat-ayat Allah secara menyimpang, atau meninggalkan pesan-pesan Allah, atau mengubahnya dengan hawa nafsu kita? Nah, ini yang perlu hadirin sekalian kita waspadai bersama-sama. Semoga kita betul-betul menyikapi Al-Quran dengan sikap yang serius. Sewaktu kita mendengarkan ayat Al-Quran, kita merasa Allah sedang berfirman, berbicara kepada kita langsung. Dan isi Al-Quran adalah petunjuk bagi kita, jaminan keselamatan kita, cahaya hidup kita. Oleh karena itu, kita bersiap betul-betul untuk membuka diri kita sepenuhnya dalam menyambut seruan Allah. Tapi kalau kita menganggap Al-Quran hanya sebuah kitab yang turun di masa lampau, diturunkan kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umat yang hidup sekarang, hanya tinggal sebuah kitab yang berisikan dongeng dan cerita yang kita baca dan kita hafal dengan suara yang indah, maka kita tidak akan menerima hidayah Allah. Jadi seharusnya sikap kita dalam menyikapi kitab Allah, kita merasakan kehadiran Allah di hadapan kita, menyampaikan pesan-pesannya kepada kita, dan ini merupakan jaminan keselamatan kita. Dimana kalau kita meninggalkan, yang ada adalah kecelakaan dan kebinasaan. Mudah-mudahan dengan hadirnya bulan Ramadan ini, bulan Al-Quran, sebagaimana Ramadan mendapatkan kemuliaan dengan Al-Quran, Allah melimpahkan kemuliaannya bagi kita, keluarga kita, dengan kemuliaan Al-Quran, firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terjamin kesuciannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.